Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Alifira Nuha dengan NIM 20302080102. Di sini saya akan memaparkan mengenai praktikum parasitologi modul gangguan sistem respirasi. Di mana ada beberapa hal yang ingin saya paparkan, yaitu berkenaan dengan tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, serta prosedur kerja. Untuk tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva pada Paragonismus westermani. Dan untuk dasar teori yang akan saya bahas di sini tentu saja mengenai Paragonismus westermani, di mana ini merupakan penyebab dari penyakit Paragonomiasis sp, dan biasanya itu berhabitat di paru-paru dan merupakan bagian dari beberapa cacing diknia yang menginfeksi saluran pernafasan. Bisa dilihat pada gambar ini. Untuk gambar yang paling atas itu adalah yang A, bagian yang A itu adalah telur cacingnya, B-nya serkaria, dan C-nya metaserkaria. Untuk bagian bawahnya ini adalah struktur dari Paragonimus westermani dewasa, dan yang paling kanan adalah telur dari Paragonismus westermani pada sampel sputum atau dahak. Selanjutnya, untuk daur hidupnya sendiri, biasanya itu ditemukan terbungkus di dalam bronkiolus paru-paru orang yang terinfeksi paragonomiasis, dan terdapat beberapa telur yang tertelan bersama dahak, kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan dan dibuang melalui feses. Dan selanjutnya ini beberapa cacing dewasa itu mungkin bisa terperangkap di jaringan paru dan kemudian menjadi abses. Dan selanjutnya ini telurnya ini setelah mencapai di air, dia akan berkembang menjadi mirasidium, dan mirasidium ini akan sepenuhnya nanti menetas dan menemukan sel inang selama 24 jam. Jika tidak, dia akan mati. Setelah dia menemukan sel inang yang berupa keong, nanti dia akan berubah menjadi sporofista. Dari sporofista dia akan berubah menjadi redia, dari redia dia berubah menjadi serkaria. Nah, pada saat di serkaria ini nanti dia punya ekor untuk merangkak naik ke permukaan dan menemukan inang perantara, itu berupa krustasea. Dan di krustasea ini yang nanti akan berkembang menjadi metaserkaria. Manusia itu bisa terinfeksi pada cacing ini jika dia memakan krustasea dari air tawar mentah atau tidak dimasak dengan matang. Dan metaserkaria ini nanti bisa ada di usus halus, kemudian melintasi diafragma dan paru, kemudian nantinya ini nanti akan menimbulkan gejala-gejala kayak sesak nafas, kemudian batuknya berdahak, dan sering salah didiagnosa sebagai TB atau tuberkulosis. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada layar. Untuk alat yang digunakan ada mortar, champerty, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, gelas kimia, kaca preparat, pinset, mesh tennis, centrifuge. Dan bahannya ada sputum, feces, keong air tawar, kepiting air tawar, aquades, natrium hidroksida, dan formalin 10%. Untuk prosedur kerjanya itu bisa terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama ini adalah tahap pemeriksaan serkaria dengan menggunakan yang namanya teknik crushing. Jadi, pertama-tama kita taruh dulu keongnya di cawan petri, kemudian kita hancurkan cangkangnya dengan menggunakan mortar, dan kita tetesi dengan aquades. Dan selanjutnya kita cek di bawah mikroskop stereo untuk mengetahui apakah ada serkaria atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan metaserkaria ini. Nah, pemeriksaan itu terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama itu kita keluarkan dulu cangkangnya dan insangnya, kepiting, kemudian taruh di preparat dan periksa di mikroskop. Mungkin bisa dilihat pada gambar A. Dan langkah kedua itu kita ambil jaringan hepatopankreasnya. Jadi kita aduk di bagian karapas atau bagian kerasnya dari krustasea, kemudian pindahkan ke gelas kimia, dan selanjutnya tambahkan dengan aquades, kemudian dibiarkan mengendap selama 5 menit, dan kemudian dituangkan supranatan dan diulang sampai supranatan ini menjadi jernih dan diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar B dan C. Selanjutnya ada pemeriksaan telur cacing, di mana ini menggunakan sputum atau dahak. Nah, kriteria sputum ini adalah harus dari saluran pernafasan bagian bawah. Kemudian sputum ini tidak didominasi dengan air liur, dan pengambilan sputum ini harus di pagi hari. Dan pengambilan sputum ini sebenarnya pemeriksaannya ini bisa dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dahaknya ini disentrifugasi, kemudian diperiksa langsung dengan menggunakan mikroskop. Jika darahnya terlalu kental, bisa ditambahkan dengan natrium hidroksida, kemudian disentrifugasi dan juga diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Dapat juga diawetkan dengan formalin 10%, dan pemeriksaan sampelnya ini feces itu bisa menggunakan teknik kartokat. Dan pemeriksaan keberadaan telur cacing itu dapat menggunakan mikroskop binokuler. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.